Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir yang sudah berlangsung beberapa hari di Samarinda menyebabkan belasan ribu jiwa terdampak. Seorang pengedar narkoba diringkus tim Subdit 2 Narkoba Polda Kaltim wilayah Berau. Perayaan Imlek di Tarakan digelar dengan cara berbeda. Acara gelar gria atau open house dihadiri sejumlah tokoh agama. Seperti inilah pemandangan di salah satu sekolah di wilayah Samarinda Utara. Dampak dari luapan air yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan aktivitas di sekolah tersebut terhenti. Musibah ini pun mengharuskan beberapa sekolah menerapkan sistem pembelajaran melalui daring atau online. Umur berapa, Pak? Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyebutkan bahwa banjir hingga Kamis sore sudah merendam 7 kecamatan. Dari luasan tersebut terdapat 13.300 warga yang terdampak. BPBD pun menegaskan terdapat 2 kelurahan yang terbebas dari banjir, yakni Kelurahan Pampang Samarinda Utara dan Kelurahan Loa Bakung Sungai Kuncang. Saat ini kita sedang gerimis juga. Mudah-mudahan ini tidak menambah kontribusi ketinggian air yang berada di pemukiman khususnya daerah-daerah terdampak banjir. Satu lagi, ada 2 kelurahan yang saat ini sudah tidak terjadi genangan air. Di Kelurahan Pampang, Samarinda Utara, dan Kelurahan Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Itu sudah tidak terjadi, hanya genangan di jalan tapi tidak berdampak kepada rumah yang ada di pemukiman. Sementara itu, warga yang masih di pengungsian mengaku sangat membutuhkan susu untuk bayinya. Ini diperlukan karena mereka kesulitan mendapatkan susu akibat genangan air. Terus mas kalau susu itu buat anak kecil kayak buat untuk nutrisi juga buat sendiri juga buat anak. Kalau boleh tahu berapa jumlah anaknya di sini, Bu? Saya 4 anak saya. 4 anak saya. Kalau yang lainnya ini 4 juga. 5 iya 4 ada ya. Oh, ini nggak bisa dapat susu karena banjir, Bu, atau bagaimana? Banjir. Oh, banjir. Tadi ngubunginya gimana, Bu? Ngubungin petugas? Oh, sama pengurus ngubungin ya. Kamis sore, genangan air dengan ketinggian bervariasi masih terlihat di beberapa titik. Petugas mengimbau agar warga lebih waspada untuk mengantisipasi kemungkinan luapan air akan bertambah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir di Samarinda yang sudah berlangsung 5 hari ini kondisinya semakin meluas. Tercatat sudah 5 kecamatan yang kini terendam banjir. Titik terparah dari banjir ini terjadi di Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang. 3 kecamatan lainnya yakni Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan Kecamatan Lojanan Ilir. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda memastikan upaya untuk meringankan beban para korban sudah dilakukan secara maksimal. Selain petugas dari BPBD, mereka juga mengerahkan sejumlah relawan kemanusiaan yang tersebar di berbagai kecamatan sekota Samarinda. Upaya yang dilakukan yakni untuk membantu evakuasi dan pasokan makanan. Hujan deras itu dimulai sejak hari Minggu ya. Ini kita hari Rabu. Jadi hari keempat memang terjadi peningkatan ketinggian intensitas air, termasuk luasnya, dampak wilayahnya itu bergerak awalnya dari Pampang, Bengkuring, kemudian turun
ke daerah Gria Mukti. Nah ini sekarang merambas lagi ke daerah Temindung Permen, bahkan sudah ada laporan dari Sido Dadi, Lojaran Ilir. Nah, itu cuma ini kalau Lojaran Ilir kan beda wilayahnya. Tapi khusus di wilayah Samarinda Utara, Pinang dan Hulu itu mengalami perluasan baik dari sisi wilayahnya, ketinggian air, dampak terhadap warga karena banjir. Sementara korban banjir yang memilih bertahan di rumahnya kini menanti bantuan pasokan makanan siap saji. Makanan ini sangat diperlukan karena mereka tak bisa memasak akibat dapurnya terendam banjir. Meski banjir meluas di beberapa kecamatan, namun status Samarinda masih siaga bencana. BPBD akan terus memantau kondisinya untuk memastikan status atas bencana banjir yang terjadi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir yang merendam permukiman warga di Perum Gria Mukti Sejahtera Gunung Lingai, Samarinda masih terjadi pada Kamis siang. Kondisi tersebut menyebabkan suasana permukiman menjadi lengang. Itu karena sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian bertahan di dalam rumahnya masing-masing. Untuk meringankan beban warga, tim gabungan mulai dari BPBD, Dinas Sosial, Tagana, hingga warga setempat bahu-membahu mendirikan dapur umum yang lokasinya tidak jauh dari titik banjir. Untuk menu yang disiapkan sesuai dengan pasokan. Sementara untuk jumlah porsi yang akan dibagikan sebanyak 1.300 bungkus nasi. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding hari sebelumnya. Ini setelah petugas dan relawan mendapat informasi tambahan dari warga yang jadi korban banjir. Sejak kemarin dan hari ini sudah membuka dapur umum untuk membantu posko induk yang ada di Guring Timur. Ya, ini Dinas Provinsi Kaltim ya? BPBD Kaltim ya? Tagana Kaltim, Pak. Tagana Kaltim? Tagana Kaltim. BPBD-nya? BPBD-nya sementara itu difokuskan di Sempaja Timur. Oh gitu. Untuk masak hari ini Pak, berapa porsi yang disiapkan? 1.500, 1.300. 1.300 porsi. Kemarin 1.000 ya? Kemarin 1.100, kurang lebih sekian. Dan hari ini 1.300 menurut catatan yang ada dari Ibu Kelurahan Gunung Lingai. Kondisi banjir Pak hari ini? Ya hari ini dengan kemarin alhamdulillah kemarin itu masih level 20 fast. Tengah malam itu naik sekitar 5-4 cm. Dan pagi ini alhamdulillah penurunan lagi sekitar 3-4 cm. Kecemasan warga yang jadi korban banjir di Gria Mukti ini belum berkurang menyusul tingginya curah hujan. Warga sangat berharap banjir bisa segera surut agar aktivitasnya kembali lancar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Banjir yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur menyebabkan sejumlah sekolah terendam. Dampak dari kejadian tersebut, aktivitas belajar mengajar pasca libur panjang ditiadakan. Salah satu sekolah yang kembali meliburkan anak didiknya adalah Sekolah Luar Biasa atau SLB yang terletak di Jalan Guru Besar Sangatta Utara. Keputusan tersebut diambil karena jalur masuk hingga lingkungan ke sekolah masih terendam. Kondisi sekolah ini saat ini masih banjir ya, dan ini yang terendam ini ada 6 kelas, ada ruangan perpustakaan, ruangan UKS, ruangan IT dan dapur yang terendam. Ini memang kenapa ini agak lumayan karena bangunan lama ya, semuanya bangunan lama yang terendam. Karena yang semenjak berdiri sekolah itu yang terendam aja.
Hal yang sama diberlakukan di SD Negeri 001 Sangatta Selatan. Luapan air hingga ketinggian 30 cm itu menyebabkan pihak sekolah terpaksa meliburkan anak didiknya hingga luapan air sudah surut. Untuk kondisi banjir mulai Senin sore itu meluap sampai di teras kantor sini. Cuman alhamdulillah tidak sampai ke kelas-kelas. Gitu. Jadi sampai hari ini kondisinya juga masih seperti ini, tapi ini udah surut. Jadi untuk sementara ini anak-anak kami liburkan, gurunya tetap masuk. Pihak sekolah berharap banjir di wilayah Sangatta ini bisa segera surut agar aktivitas warga termasuk kegiatan belajar mengajar bisa berjalan normal. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Dapur umum yang didirikan di Gang Marga Rukun, Sangatta Selatan ini hasil swadaya dari warga. Dapur umum yang didirikan sejak 3 hari lalu ini tujuannya untuk membantu meringankan beban korban banjir. Dalam sehari, warga yang mengelola dapur umum itu memasak hingga 2 kali, yakni siang dan malam hari. Banyaknya jumlah korban banjir yang perlu mendapat bantuan ini, warga menyiapkan beras hingga puluhan kilogram per hari. Beruntung, posko ini mendapat perhatian dari desa dan dinas sosial, sehingga kebutuhan sembako masih bisa dicukupi. Akan tetapi, mereka kini kesulitan mendapatkan pasokan gas, minyak goreng, serta lauk pauk. Kami dirikan dapur umum 2 kali sehari, Pak. Sudah berjalan sudah 4 hari. Sehari berapa bungkus yang disiapkan untuk masyarakat, Pak? 239, Pak. 229, Pak ya? 239. Oh, gitu. Kan 2 kali, Pak. Oke. Jadi 239 jiwa itu kita bagikan 1 per kelompok. Berapa orang satu kakak itu kita bagikan. Hal serupa juga dilakukan oleh warga di RT 16 Dusun Singa, Karta, Sangatta Utara. Para ibu-ibu yang dikoordinir oleh ketua RT itu menyiapkan hingga 300 bungkus nasi untuk dibagikan kepada warga yang terdampak banjir. Untuk bahan bakunya diakui didapat dari sumbangan para dermawan. Sekarang ini ya, minyak. Kalau perlukan kita bawangnya nggak ada, bawang sama minyak goreng. Kalau ikan ada sudah. Rencananya sampai kapan Ibu dapur umum, Bu? Ya kita lihat air ini. Lihat air kalau ada itu kalau ada masalah kita masak, kalau nggak ada enggak. Karena mau dibagi juga nggak cukup, Om. Distribusi makanan siap saji ini dilakukan oleh tim gabungan dengan menggunakan perahu karet. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.